Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana kita diberikan sehat walafiat rezeki segala macam di dunia ini serta keberkahan di dalamnya. Salawat serta salam kita juga tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan syafaat kita dan akan memberikan syafaat kita di hari akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kali ini kita dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri David Fazal Rahman NIM 2210700382 serta Mbak Anissa Ali Syahira NIM 2210700396 dan Mbak Naswa Nadira Husnul Kholki dengan NIM 2210700397 akan membacakan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pasti teman-teman bingung nih, apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila sebagai paradigma, apalagi paradigma pembangunan kan? Masih teman-teman penasaran dalam hal materi ini. Dan pada kali ini kita dari kelompok 9 akan menyebutkan tentang beberapa poin. Ada kurang lebih sekitar 6 poin yang nanti akan dibacakan. Poin pertama itu adalah Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Nah, Pancasila di bidang politik itu apa? Nah, nanti kita akan bahas usut berikutnya. Serta poin kedua adalah Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Poin ketiga adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial. Itu poin keempat. Dan poin kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Serta, dan yang terakhir, poin keenam adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan negeri. Jadi teman-teman pasti tentu saja penasaran. Apa itu Pancasila sebagai paradigma bidang politik, hukum, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, kehidupan antar umat beragama, serta iptek, pembangunan iptek. Tanpa menunggu lama, mari kita akan melanjutkan kepada materi kita yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Naswa Nandira serta Mbak Anissa. Kita serahkan materi berikutnya ke saudari-saudari kita. Ngomong-ngomong soal Pancasila sebagai paradigma itu apa sih? Dari bahasa Inggris yaitu keadaan lingkungan, bahasa Yunani para yang berarti di samping, di sebelah dan mengenal. Sedangkan menurut kamus psikologi yaitu satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma di bidang politik, meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila tertera selama keempat, di mana semua partai politik harus berkembang atas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Selanjutnya yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial. Yang dimaksud di sini ialah Pancasila harus mampu meningkatkan harkat dan martabat setiap manusia, yaitu untuk menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian, berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya yang beragam di Nusantara. Selanjutnya yang kelima,
Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar hidup beragama. Yang dimaksud di sini ialah Pancasila memberikan arah atau pola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang kehidupan dari bagian paling dasar yaitu ideologi sampai ke bidang teknis yaitu pembangunan juga keyakinan. Yang terakhir, keenam, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Itu berarti bahwa Pancasila harus memberikan dasar nilai atau sumber bagi pembangunan iptek demi kesejahteraan masyarakat sehingga Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai kerangka berpikir dan dasar moralitas. Jadi begitu teman-teman sedikit penjelasan dari kami. Kami tadi kelompok 9 tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ya. Kita ada sedikit nih kata-kata untuk teman-teman. Don't just study, but also apply to knowledge you have gained. Ya, yang berarti ya jangan hanya belajar, tetapi juga menerapkan ilmu yang didapat. Jadi teman-teman itu jangan cuma belajar, belajar, belajar tentang apa itu Pancasila, tentang apa itu paradigma, tentang bagaimana Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jangan hanya sebatas seperti itu, tapi praktekkan langsung di lapangan, langsung di masyarakat. Seperti itu. Dan ingat juga, kita berbeda agama, berbeda bahasa, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Jangan hanya menghafal Pancasila, teman-teman, terapkan juga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja nilai-nilai yang ada di pasal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman ingat semua tentang pasal-pasal itu. Serta apabila teman-teman ada pertanyaan tentang materi tadi, silakan bisa ditanyakan langsung via email yang ada di eh, video terakhir ini. Untuk slide terakhir, ada email-email yang ada di kami, yaitu email pertama ada email saya sendiri, email kedua adalah email dari Mbak Anissa, email ketiga adalah email dari Pak Naswanandira. Sekian dari kelompok kami. Monggo apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via email. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua kebenaran kembali lagi datangnya dari Allah dan Tuhan. Dan semua kesalahan datangnya dari saya pribadi dan setan. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa taufiqul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.